Jadi kalau di antara keluarga Jogja baru saja bergabung bersama kami belum telat, santai. Karena bold atau mungkin hal yang paling mendasar dari Stinus Jogja akan kita berikan sesaat lagi. Ibu Lulu, Pak Win sudah siap. Ya. Kita mulai dulu nih terkait dengan Ibu Lulu dulu nih. Oke. Bu Lulu, kalau nanti pemerintah itu tepat nih, benar sesuai dengan prediksi. Walaupun sebenarnya banyak orang yang bilang kayaknya belum mungkin. Tapi kita positive thinking aja. Juli, kalau nanti akhirnya memang sudah mulai bisa bertatap muka, berarti Agustus ya kalau September. September ya. Ya, September nanti bertatap muka, berarti Juli sudah bisa tatap muka. September mahasiswa baru tatap muka. Sebenarnya kesiapan dari Stinus Jogja seperti apa begitu? Saya ingin menanyakan itu. Monggo. Oke, Mas Anang, ya alhamdulillah itu kemarin kan sebenarnya ada wacana dari Kemendikbud ya bahwa di bulan Februari atau Januari itu sudah boleh tatap muka, tapi akhirnya dibatalkan. Oke. Jadi sebenarnya Stinus itu juga sudah mulai mempersiapkan, artinya kita juga ada prokes ya yang sudah diterapkan, seperti ketika masuk mahasiswa datang itu dari security itu akan memeriksa suhu tubuh, kemudian juga harus cuci tangan dan mereka harus wajib menggunakan masker, dan itu sudah kita pasang petunjuk-petunjuknya ya di beberapa tempat. Dan juga saat ini juga sudah ada kegiatan untuk menambah sarana prasarana ya. Jadi artinya kita juga harus mempunyai tempat ya. Saya pikir kalau nanti sudah mulai ada kuliah luring gitu ya, tatap muka, insya Allah kelas-kelas besar itu yang kita pakai ya untuk karena harus social distance-nya tetap harus jalan. Betul jadi sekali. harus berbeda kapasitasnya dengan yang dulu seperti itu. Saya membayangkan parkir mobilnya akan penuh, biasanya masuk lewat mana gitu. Bayangannya gitu loh. Bener loh ya kan? Bener loh. Karena beberapa atau akhir-akhir ini gitu kita melihat kalau siang itu mahasiswa kan sudah mulai nih harus mungkin skripsi lah atau apa gitu. Mobilnya udah banyak banget. Itu belum kalau nanti masuk semuanya ya. Oke lah. Pak Win. Kesiapannya sudah disiapkan, berarti sekarang waktunya kita akan sedikit memberikan informasi penerimaan mahasiswa nih. Pelan-pelan saja Pak, nanti akan diikuti begitu untuk yang mungkin mendaftar. Hubungannya dengan penerimaan mahasiswa baru, dan kebetulan saya sebagai ketua PMB di tahun 2021-2022 ya. Nah ini kami sudah mulai ada beberapa mahasiswa yang sudah calon mahasiswa ya yang sudah menanyakan tentang hal seperti itu, dan malah kelihatannya sudah ada 2 atau 3 mahasiswa yang sudah tadi, padahal kita belum buka. Sebenarnya waktu itu belum buka. Jadi kita mulainya kan bulan Maret, April, Juni, Juli sampai dengan September. Ya. Kemudian untuk tadi ada informasi tentang perubahan bentuk ya dari STE ke universitas. Sepertinya kebijakan yayasan tetap kita dengan uang kuliah terjangkau. Tetap, ya. Jadi tidak mahal, gitu ya? Ya. Dan beasiswa KIP dan sebagainya masih tetap jalan. Insya Allah lebih dari yang kemarin, lebih dari 66 ya. Semoga aja. Ya. Pendaftaran webnya monggo silakan Pak Win. Ya. Pendaftaran bisa online, ya. Bisa online. Nanti silakan. Kunjungi di webnya, nomornya juga ada ya? Ada di bawah, seperti itu. Pak, ketika ini nanti kita sudah menggunakan fasilitas yang ada di web maupun di nomor ini. Sebenarnya yang perlu dilakukan apa? Kalau misal kita tidak berharap loh ya, kalau ternyata belum Juni kok saya sudah mau daftar, padahal nanti kita harus ketemunya di Juli. Yang perlu kita kirim pertama kali apa? Mau silakan, ini untuk mempermudah mereka di luar Jogja nih. Monggo. Otomatis persyaratannya harus lulus SMA, itu ya jelas. Pertama lulus SMA, kemudian yang kedua itu menyerahkan e-foto. Jadi e-foto itu bukan foto dalam bentuk print out, tetapi elektronik. Berarti semuanya di-scan? kan semuanya scan ya? Ya, semuanya berbasis elektronik. Ukurannya? Ya bisa 3x4, bisa minimal ya 3x4 tadi. Saya pikir 3R boleh ya? Saya itu nanti poster nanti. Jadi sebenarnya bisa mendaftar melalui online. Online saja. Kemudian kalau misalnya memang mau program KIP kuliah, itu memang syaratnya salah satu terdaftar
di sistem KIP kuliah. Dia harus mendaftar dulu di sistem KIP kuliah, kemudian milih ke STI Nusa Megar Kencana. Ya, Nusa Megar Kencana kodenya 053005. Ulang lagi Pak, kodenya Pak? 053005. Jadi gini, ya, kalau ini yang STINUS ya, iya, nanti betul. Kalau berubah bentuk di kemungkinan di Juli atau Juni tadi, nah mungkin bisa jadi kodenya berubah. Tapi untuk yang sementara ini, tahun ini tetap masih menggunakan kode institusi yang 053005. Jadi memang ada kartu Indonesia Pintar. Ini memang ada. Jadi artinya kita diberikan bantuan kuliah. Ini memang harus daftar dulu KIP. Saya itu masukkan kode mau kuliah di mana tadi itu di STINUS Jogja. Nah, itu memang sudah. Tapi kalau nanti berubah bentuk ya kita tunggu gitu. Mungkin kodenya akan berubah, tapi tetap tadi disampaikan. Tapi untuk yang tahun ini masih sama masih sama. Masih sama. Mungkin di tahun depan mungkin nanti mulai berubah. Sip, itu dia. Dan jangan lupa kita ingatkan tadi lulus berarti tanda kelulusannya harus bisa lulusan tahun ini atau tahun sebelumnya. Jadi lulusan tahun 2021 atau tahun 2020. Itu bisa mendaftar KIP kuliah, bisa mendaftar yang reguler biasa, artinya yang berbayar sendiri walaupun berbayar kan tidak mahal lah. Artinya biaya yang terjangkau. Betul sekali. Kalau kita berbicara terkait dengan ini mahasiswa, jumlah mahasiswa, artinya kan ketika kita buka web kita akan tahu nih dari akuntansi buka berapa, dari manajemen buka berapa, begitu. Ada informasi nggak? Sebetulnya kalau tentang buka berapa ya kita monggo, artinya tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu. Tetapi kalau untuk hubungannya dengan jumlah mahasiswa kan bisa melihat masing-masing di Kemendikbud tadi. Ada portalnya di situ Mas Anang. Jadi semua perguruan tinggi itu harus terdaftar di portalnya namanya forlab kemendikbud.go.id. Jadi artinya jumlahnya kalau teman-teman calon mahasiswa itu ingin mendaftar, carilah yang terdaftar di situ Mas Ana. Jadi semua akan tercover di sini karena semuanya online. Artinya yang aktif, yang cuti dan sebagainya itu terdata di situ. Termasuk yang terakhir ini kan kita wisuda ini. Ini wisuda, kita ngomongin wisuda di sini. Oke. Wisuda ini kan juga harus terdaftar di sistemnya Kemendikbud. Registrasinya jadi ada beberapa gitu. Ini dulu ijazah itu ada namanya penomoran ijazah nasional untuk mengantisipasi ijazah palsu Mas. Iya betul sih. Jadi ketika masuk dari STINUS Jogja begitu. Bu Lulu, informasi tadi pendaftarannya sudah kita lakukan secara online, kita informasikan mulai saat ini sampai nanti ditutup sampai September. Seperti itu. Dan sekali lagi syarat-syaratnya nanti bisa dibaca. Ini adalah layanan, nomor layanan juga nanti bisa didapatkan. Silakan berkonfirmasi di dua bentuk layanan yang ada. Ibu Lulu, ini informasi tahun ini berarti lulus berapa Bu? 137. Banyak sekali, itu luar biasa rekor ya. Kan, Satu lagi di Mas Anang tadi, jadi kan masalah usia ya. Jadi karena kita juga ada masa karyawan tadi yang Pak Win sebutkan itu emang lulusan saat ini dan kemarin boleh itu untuk KIP. Tapi seusia Mas Anang boleh loh kuliah. Bu, jujur saya sebenarnya usianya masih 17 plus. Saya mau nyampaikan gitu loh. Pas malam itu ada yang malah sudah usianya sudah mau pensiun ya karena semangat mau kuliah. Dia kuliah. Itu tidak jadi masalah. Tidak masalah. Selama bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik. Jadi buat yang merasa, sekali lagi tadi disampaikan ada satu mahasiswa ya, yang usianya itu memang sudah cukup lah begitu. Akhirnya cukup luar biasa ya. Itu ternyata mengikuti atau masuk kuliah di STINUS Jogja itu masih boleh. Dan ini diperkenankan gitu ya. Jangan salah loh Mas Anang itu kadang-kadang lebih semangat dan lebih rajin ya, disiplin daripada yang masih ini hal yang paling luar biasa. Bu, saya mau nanya dulu. Katanya gitu, ketika lulusan dari STINUS untuk nanti S2 ini ada fasilitas untuk diarahkan, dimudahkan gitu. Emang ada? Ya benar Mas Anang. Jadi kita tuh setiap tahun, setiap wisuda, jadi wisudaan terbaik ya, lulusan terbaik kita pilih dari 2 program studi itu, masing-masing satu itu gratis kuliah pendidikan di S2 Universitas Gunadarma Jakarta. Jadi, keren kan? Nah kalau alumni itu akan dapat potongan 50% untuk biaya kuliah. Jadi artinya untuk S2 pun ketika memang berprestasi santai, support dari kampus
langsung bisa mau nggak S2 nih, tapi di Jakarta ya. Begitu dia. Ini hal yang sangat tersupport begitu. Pak Win, ada yang mau ditambahkan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru? Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan dulu bahwa yang tadi lulusan 2021 dan 2020 itu memang untuk KIP. Ya. Sementara yang di luar yang kelas reguler itu memang bebas karena yang namanya ilmu itu kan tidak terbatas oleh waktu dan usia. Jadi yang kemarin ini ada mahasiswa kami yang sudah lulus, itu usianya hampir sama dengan saya, bahkan lebih tua lah. Iya. Tapi semangatnya informasi dia sampai S4 ya, Pak ya? Mungkin bisa. Kalau dilihat dari sisi usia bisa sampai ke situ. Gitu ya. Ini saya mau nanya dulu nih terkait dengan terkait dengan jurusan. Berarti sampai dengan September nanti cuma ada 2 ya? Sementara ini ya. Manajemen dan akuntansi. Nanti kalau sudah berubah ada 5 soalnya. Memang ada tambahan 3 tapi nanti itu nanti begitu ya. Oke, Bu Lulu dan Pak Win, terima kasih matur nuwun. Ini sama-sama. Mungkin boleh saya mendapatkan statement dari Ibu. Artinya, ayo dong kuliah begitu untuk akhirnya membuat mereka di tengah Covid jangan sampai ya udahlah nggak kuliah dulu nggak apa-apa begitu. Tapi mungkin dengan Stinus Jogja ini mereka jadi berpikir oh iya masih terjangkau kok. Monggo silakan dari Bu Lulu. Oke ya, bagi masyarakat ya atau calon lulusan SMA maupun masyarakat umum ya, nggak usah patah semangat untuk maju terus untuk kuliah ya, studi lanjut, terutama di tempat kami di STI Nusa Menggala Kencana ya, yang sudah terakreditasi. Ya. Jadi dan biayanya juga terjangkau. Dan jangan khawatir, ada juga selain beasiswa KIP kuliah juga di tengah-tengah itu ada biasanya dari pemerintah, ada beasiswa dari pemerintah seperti UKT kalau pandemi ini. Kalau tidak pandemi biasanya ada beasiswa PPA ya Mas Anang ya Mas. Kemudian dia juga kalau bisa mempertahankan prestasi akademik juga ada beasiswa yayasan. Sip, itu dimanfaatkan. Pak Win mau silakan, ada yang mau disampaikan? Mungkin silakan teman-teman calon mahasiswa ini silakan bergabung dengan kami, maju bersama dengan kami. Sukses bersama dengan kami. Amin. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih Ibu Lulu, Pak Win. Sama-sama Mas Ana. Kita langsung mendukung begitu. Pokoknya kalau bisa ada informasi lagi jangan lupa Sangaji TV. Baik. Kita tetanggaan. Siap. Dengan senang hati. Iya betul sekali ya. Oke, matur nuwun untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami di Joteng untuk hari ini. Jangan lupa kita ingatkan besok kami akan muncul lagi dengan tamu-tamu yang spesial luar biasa untuk Anda. Jangan lupa ya, follow IG kita untuk mendapatkan informasi tentang Sangaji TV @Sangaji TV Jogja. Saya Anani Ninggung, Ibu Lulu dan Pak Win. Pamit, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum and pareng.